Let's embrace it with smile. Yeah. New normal, bring it on. Alright, selamat siang Mbak Roro. Selamat siang Ian. Apa kabar nih? Baik, sehat loh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. In the middle of a pandemic, tetap sehat. Dan harus tetap produktif ya Mbak ya? Iya, pasti. So, in today's episode, kebetulan memang saya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Roro Maheswari. She is a founder and also the director Ya. of Adiakti Wedding Planner ya Mbak ya? Yes, betul sekali. Okay, so can you actually tell me about it a bit? A bit ya, a brief description about myself and what I do. Betul. Jadi Adiakti Wedding Planner itu saya dirikan 11 tahun lalu, tahun 2009. Tentunya nggak sendiri sih, barengan partner, tapi partnernya sekarang ini jauh. Oke. So basically, I run everything myself here, dibantu sama tim. Gitu. Jadi apa aja sih yang gue lakukan untuk Adiakti? Ini ngomongnya saya atau gue ya? Enakan gue aja lah ya. Santai aja. Sans ya, santuy. Whichever suits you. Jadi gue sebetulnya nggak sendiri tadi itu, dengan tim gue dibantu, dan yang gue lakukan di Adiakti itu specifically nggak hanya wedding sebetulnya, tapi I cover also private events, Oke. kayak birthdays, anniversary, baby shower, and everything. I see. Dan memang area of expertise aku dibalut dengan budaya because I love cultural heritage. Yeah. Jadi ya aku banyak handling acara-acara yang berbau adat istiadat. Yang tradisional gitu ya Mbak ya? Traditional, yes. Oke. Dan di kala pandemik ini nih, salah satu kegundahan atau mungkin yang jadi pertanyaan sama teman-teman di luar sana itu adalah kita tuh bisa nggak sih melakukan pernikahan di masa pandemik atau di masa COVID-19 ini gitu kan? Iya. So itu yang mungkin kita bisa coba tahu lebih lanjut ya. Explore ya, Explore. kita diskusiin kupas tuntas. Benar. Jadi gimana kalau menurut Mbak Roro sendiri sebagai salah satu pelaku industri wedding, apakah bisa kita menikah di kala pandemi ini? Satu prinsip hidup yang selama ini aku selalu pegang, nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau, ya kan? Jadi ketika dunia memasuki masa pandemi, awalnya memang kita kaget ya. Oke. Kita seperti harus melalui serangkaian proses adaptasi dulu. Tapi kemudian ketika kita sudah mulai bisa berpikir jernih, Adiakti contohnya, alhamdulillah kita bisa bikin breakthrough Oke. dengan berkolaborasi dengan vendors. Karena kan pandemi ini bukan berarti menjadi sesuatu yang menghalangi, meskipun dia membatasi. Benar. Berarti kuncinya satu, kita harus tahu dulu apa saja hal-hal yang dibutuhkan untuk bisa memberikan proteksi ekstra. Ya kan? Betul. Untuk mengadakan sebuah acara. Ya. Memang kenyataannya industri MICE dan hospitality sangat terdampak gitu loh dari COVID-19 ini. Tapi ketika kita tahu how to handle it, we know the trick. Oke. Then yes, we do. We can still do our event. In particular, in this case, yang kamu tanya tadi, wedding. Betul. Bisa banget Yan, karena klien existing aku pun yang memang punya rencana untuk melaksanakan wedding di tahun ini, alhamdulillah nggak meng-cancel niatannya. Ya memang oke. hanya melakukan beberapa adjustment lah. Iya. Engagement pun demikian. Jadi ada yang ditunda tapi tidak ditangguhkan, gitu ya kan? Maksudnya tidak di-cancel. Ada juga yang memang hanya merubah pola. Oke. Nanti kita discuss lebih jauh. Polanya Iya. apa aja sih sebenarnya Mbak Roro kan gitu ya? Yep. And I know that one thing yang sangat-sangat harus dipenuhi saat pandemi ini, apalagi terlebih di dalam membuat atau menyelenggarakan suatu event, itu ada safety ya. Yes, safety. Yeah, Safe safety and health first. protocols. Right. Yeah, safety first. Nah, kalau misalnya mungkin Mbak Roro lihat di recent news gitu ya, beberapa kali mungkin kita mendengar ada beberapa pihak yang menyelenggarakan wedding dengan berbagai macam bentuk nih di new normal. Misalnya, ada yang drive-thru wedding. Oh, itu epic banget ya. Iya kan? Epic banget tuh ya. Have you watched the video? I have watched the video. I think, it's in our group. Right, Ya right. kan? It's quite a bit shocking, but it is there, ya kan? Because I think It's one of people, the breakthrough. iya, karena orang mencari cara bagaimana tetap bisa menjalankan ya momen sakral mereka gitu ya. Betul. Nah, dan selain itu juga sekarang lagi banyak
terdengar yang namanya tuh virtual wedding. Ya. Iya kan? Yeah. So maybe okay, we'll talk a bit about it later. Sure. Ya. Nah, jadi dua hal ini yang mungkin sudah nggak asing lagi gitu ya di telinga kita dalam tema-tema wedding saat ini gitu. Iya, kekinian. Nah, betul. Menurut Mbak Roro, misalnya seperti kayak drive-thru tadi atau virtual, is it proper, improper atau gimana? Gini, proper or improper itu kan tergantung dari perspektif masing-masing orang. Iya. Sementara di saat seperti ini yang kita butuhkan adalah kreativitas. Yang namanya breakthrough itu kan kita harus bisa melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, Right. ya kan? Yeah. Yang biasanya selama ini kita anggap tabu, yang biasa kita anggap selama ini itu improper tadi seperti yang Ian sampaikan, Yeah. ternyata justru itu yang kita butuhkan supaya bisa merealisasikan apa yang menjadi dream wedding kita, dream event kita di kala pandemi ini. Yeah. So if you talk about proper or improper, to me as an event conceptor, as an event planner, Yeah. no, everything will be proper. Okay. As long as it will cater your needs, I see. gitu. Nah tadi konsep drive-thru, konsep virtual itu kan hanya salah satu ya dari mekanisme cara untuk bisa merealisasikan apa yang kita butuhkan, Betul. gitu kan. Nah, itu memang kiat-kiatnya begitu, tapi memang more than that. Ada beberapa isu yang menjadi udah systemized nih harusnya. Yeah. Our mindfulness, kesadaran kita untuk tahu kita mesti ngapain aja supaya kita bisa melahirkan acara yang aman Yeah. dan sehat. Kita kan nggak mau acara kita jadi klaster baru ya kan? Benar banget, benar banget. Itu yang paling kita hindari. Itu yang paling kita hindari. Yang nomor satu sih sebetulnya kalau aku boleh jumping in langsung nih ya Yeah. ke substance gitu. Kita harus tahu proporsi antara jumlah tamu yang hadir Okay. dengan kapasitas tempat. Okay. Jadi kenapa kita perlu sekali pembatasan itu? Karena safe distancing mechanism itu harus diterapkan. Kayak contoh nih, the new normal era mungkin teman-teman udah lumayan beredar gitu ya, pergi ke cafe, ke Yeah, restoran. betul. Mereka hanya mengisi kapasitas itu mungkin separuhnya dari kapasitas yang biasa. Right. In order for what? In order for creating the safe distancing mechanism properly. Yeah. Nah, itu adalah prinsip awal yang harus kita miliki. Sisanya hygiene, sanitizing your hands every once in a while, make it contactless, Yes. make it shorter, kan gitu. Betul. Kayak tadi kayak drive-thru, Yeah. virtual itu salah satu bentuknya aja. Ada juga yang sebetulnya masih konvensional, tapi jumlah tamunya aja yang betul-betul berkurang drastis. Jadi kayak teman-teman gitu yang memang dari dulu punya impian untuk punya wedding yang very intimate. Intimate is not the same with intimacy. Right. Benar. By the way itu ya, by the way intimate itu kayak jumlah tamu yang sangat kecil gitu Yeah. ya. Nah ini wah jadi momennya mereka dong justru, bener nggak? Betul, So betul. it's gonna be a new trend. Even though the new normals ini akan berakhir dalam 2 tahun dari sekarang gitu misalnya, it's still gonna be a trend. Benar. So Benar. let's embrace it with smile. Yeah. New normal, bring it on. Yes. Bring it on. So that's the Bring it words. on. Nggak bukan nantangin ya, Betul. tapi kita positif gitu menghadapinya. Betul. Jadi kalau misalnya nih ada yang nanya, gimana sih steps-steps untuk mempersiapkan pernikahan di era new normal seperti ini? Ya. Menurut Mbak Roro gimana? Nomor 1 harus aware dulu sama prinsip safe distancingnya I see. supaya bisa realistic enough in creating the new concept. I see. Nomor 1 itu, jadi harus research banget mengenai semua hal yang diperlukan untuk menjaga semuanya bisa tetap aman. Karena it's very limited ya. Semuanya di limit ya Mbak ya. Ya, aku bilang tadi kan, tidak boleh ini menggagalkan kita punya keinginan, tapi Ya. ini membatasi. Tapi percayalah manusia dengan segala keterbatasan pasti akan jauh lebih kreatif. Benar. Dan everything will be more memorable. Ya. Kayak aku punya acara sebetulnya di bulan Juni yang lalu. Oke. Jadi itu existing client yang datang ke kita dari akhir tahun 2019. Kita sudah bicarakan konsep yang cantik sekali gitu ya Ya. untuk pelaksanaan acara akad nikah dan resepsinya. Ya. Tapi apa mau dikata, PSBB belum selesai, nomor 1, dan angka COVID-19 gitu ya, yang memang menghantui negara kita juga masih belum baik. Dalam hal ini, nggak usah ngomongin negara deh, localize aja dulu, Jakarta Betul. dan sekitarnya gitu ya. Benar. Nah, sementara tanggalnya nggak bisa digeser kan. Jadi akhirnya mereka yang harus mereka lakukan, mereka berkompromi dulu nih. Compromise. Oke. Yang penting acara kita jalan dulu. Ya. Kita harus sah. Yang dilakukan oleh klienku adalah dia memilih akad di balai nikah, Oh, I see. kantor urusan agama. Agama.
Nanti untuk receptionnya itu akan dilakukan di akhir tahun 2020 ini. Oke. Satu, lo harus tahu dulu situasinya seperti apa, kiat-kiatnya apa. Kalau memang sudah terlanjur merencanakan, try to compromise everything. Compromising bukan berarti sacrificing loh. Iya, betul. Beda banget loh. Iya. Iya nggak sih? Iya. Nah, akhirnya aku sendiri datang pada saat mereka tying the knot ya di KUA. Satu hal yang aku rasakan adalah, kalau aku boleh berbagi rasa di sini ya, tidak mengurangi kesakralan, I see. tidak mengurangi nilai kesyahduan. Oke. Karena aku tuh orang yang paling gampang touch. By the way, hampir di setiap acara klien-klienku, setiap kali mereka sudah sah menjadi sepasang suami istri, aku pasti kan meneteskan air mata gitu. Walaupun sebenarnya udah terbiasa ya Udah dengan sekian banyak pernikahan yang sekian sudah banyak ratusan pernikahan mungkin gitu ya kalau dihitung-hitung, tapi aku masih touched. Nah, aku cuman ngetes diriku sendiri nih, cuman di balai nikah tanpa dekor, ya kan, tanpa audiens, kira-kira apa rasanya? Ternyata I can still feel the emotions, and even the bride and groom itu juga sama, mereka merasakan emosi yang sama dan mereka happy banget. Dan after that ada small celebration gitu, kita cuma makan sederhana di tempatnya klien gitu ya untuk merayakan dan sedikit membicarakan rencana untuk resepsinya. Dan jadi maksudku adalah kompromi itu penting sekali. You have to understand that compromising everything is not the same with sacrificing anything. And by compromising, you actually also need to manage the expectations, ya kan? Exactly. Dari pihak keluarga maupun dari pihak yang terundang, gitu ya? True. Okay. Jadi ya memang love always wins, itu betul. If you wanna compromise, Yes. love always wins. If you wanna compromise, Bener banget. gitu. So well, ya yang memang yang in banget sih sekarang kalau untuk tren new normal wedding ini virtual. Gimana sih caranya? Ini bagian dari upaya kompromi sebenarnya. Betul. Jadi kita kan mengurangi jumlah tamu, ya kan? Mungkin di atas 50%, di atas 60% bahkan. Then what are we going to do with the rest of the guests, which are also important for us, penting juga buat kita, tapi nggak bisa datang. Padahal yang kita tahu bersama, kalau yang namanya pernikahan di Indonesia, ya kan, to be specific, itu identik dengan hajatan. Asli komunal gitu kan. Betul. Ya. Jadi kita memang festif budayanya. Iya. Nah, maka dari itu muncullah breakthrough, muncullah alternatif untuk bisa mengincorporate itu bahasa. Jadi memasukkan unsur teknologi betul. Di dalam acara itu. Virtually kita bisa menghadirkan tamu-tamu yang memang nggak bisa hadir di venue. Jadi secara fisik yang kita undang memang sangat-sangat terbatas. Betul. Let's say ya sekarang mungkin angka-angkamannya kayak 30 ya kan? Or 50. Maybe 50. But the rest of the guests itu kita bisa undang juga secara virtual. Betul. Okay. Yes. Jadi istilahnya mungkin konsep hajatannya tetap dapat ya, in a way. Hospitality-nya dapat in a way. Tapi sekali lagi balik lagi kompromi kan. Betul. Gitu. Betul. Menarik banget sih sebenarnya ya dengan banget sih. virtual wedding ini ya. Yes. Karena satu lagi yang bisa dipangkas di wedding new normal sepertinya adalah budget. Iya. Gini. Ini kita bicara logika sederhana ya kan. Yeah. Kalau kita bicara untuk di venue yang physical, pasti budget akan terpangkas karena jumlah tamu yang diundang juga kan nggak banyak akhirnya. Betul. Yang biasa, yang gini, proporsi budget yang paling besar dalam sebuah perhelatan pernikahan itu adalah F&B. Betul, makanannya apalagi ya? Betul sekali. Tetapi, nah aku mau garis bawah. Tetapi, if we talk about value, kita masih mau memperhatikan tamu-tamu yang virtual. Kita mau kirimin mereka souvenir, kita mau ngirimin mereka makanan. Itu kan another budget to spend. Jadi kalau dibilang memang ada pemangkasan biaya itu nggak salah, ya kan? Tapi bukan berarti kita membentuk mindset biayanya pasti kecil, kan relatif. Kalau ada penambahan untuk bisa meng-cater kebutuhan-kebutuhan spesifik kayak tadi, kita ngirim souvenir, kita ngirimin makanan, it's another budget to spend. Or if you want to make it really happening in terms of the decorations, you need to spend another more budget. You know. Betul. Jadi nggak boleh terbatas pemikirannya yang namanya new normal itu pasti biayanya kecil. Tergantung siapa? Tergantung calon pengantinnya maunya gimana. Bener nggak sih? Bener. Misalnya aku tahu Ian ini siapa pemirsa. Jadi Ian ini adalah pengusaha di bidang entertainment untuk wedding.
singer juga, multi talented pokoknya. Aduh. Kita banyak diskusi. Pokoknya kalau untuk new normal wedding ini kayaknya nih ya, untuk entertainment kita simplify deh. Yang tadinya full band mungkin jadi trio atau duo aja cukup. Betul. Kapasitas sound system gimana Mbak? Ya kita menyesuaikan aja gitu dengan coverage venue yang dibutuhkan gitu kan. Nah tapi kayak misalnya si pengantinnya suka banget sama full band, I don't care mau tamunya sedikit pun aku tetap kok mau full band. Bukan nggak mungkin, contohnya kan begitu. Benar. Kalau nggak ada restriksi ya, contohnya gitu. Exactly. Karena beberapa orang tetap mereka pengen beberapa esensi dari komponen acaranya itu terpenuhi gitu kan. Apalagi if we're talking about music enthusiast atau misalnya penikmat musik gitu ya. Ya mungkin itu menjadi salah satu case study gitu. Contoh. Bukan nggak mungkin loh, gitu loh. Kalau misalnya roughly aja nih ya kira-kira, mungkin kayak teman-teman yang denger ini juga pengen tahu nih, budget buat nikahan new normal tuh kisarannya berapa sih startingnya gitu Mbak? Startingnya ya, startingnya bisa dibilang below 100 lah gitu ya. Below 100? Iya, mungkin like in between 90 to 100 ya mungkin gitu. Tapi itu starting price. I mean like you can go further than that, even beyond that. It depends on your creativity. Betul, ya kan? Betul. You still want to use fancy or trendy clothing attire that uses designers service professionalism. Of course you have to splurge some more budget. Contohnya gitu. You wanna have a really nice makeup artist for the bride. Ya kan? Very fine souvenirs to be given away. Berapa yang di given away? 300. Nah, itu kan. Ya. Artinya kita mesti betul-betul nggak boleh membatasi perspektif kita gitu. Tapi I can tell you, kalau memang kita bicara physical concept, physical beingnya, of course budgetnya pasti akan banyak terpangkas. Tapi bisa disubstitute gitu kan ke kebutuhan lain gitu. Jadi tambal sulam gitu. It's very interesting sih kalau misalnya di bawah 100 juta gitu ya. I would say itu cukup atau bahkan ya itu sangat affordable sih. Maksudnya as opposed to di compare dengan wedding yang usually takes place gitu kan. Yang Konvensional benar. Dan ya aku sih tahu Mbak Roro ini di Adiakti Wedding Planner juga selalu menyuguhkan high quality weddings lah ya. Jadi kayak every component needs to be perfectly in place gitu ya. Jadi dengan kita mengoptimalkan budget bukan berarti menurunkan kualitas, betul kan Mbak? Tetapi hanya mengkompromis di bagian jumlah. Betul. Ya. Betul. Jadi, I think that's the message yang orang harus tahu ketika mendengar podcast kita atau menyaksikan nanti YouTube channelnya Ian gitu ya, bahwa new normal wedding itu bukan hambatan, ya kan? Just bring it on. But remember to adjust, to compromise, and to still keep your perspective broaden. Ya kan? Betul. Itu aja sih. Betul. So disappointments will be avoided then. Betul. Dan yang menarik lagi, nanti di akhir sesi ini kita juga akan mendengar testimoni nih ya dari klien wedding Mbak Roro, ya kan? Dan kebetulan juga mereka kemarin mengadakan engagement Tadi kan atau kita bilang di awal ya. bahwa kita nggak hanya wedding, Secara tapi private events yang lain, normal. secara new normal, private event lain juga kita handle. Dan kebetulan baru-baru ini klien aku baru saja menyelesaikan proses engagement secara new normal. Jadi nanti kita dengarkan sama-sama bagaimana testimoni mereka pada saat itu. Namanya Inka dan Gavin. Jadi nanti kita akan cek. Siap. Dan speaking of virtual, nah mungkin masih banyak nih yang bertanya-tanya, virtualnya di bagian apa sih? Gitu kan? Oke, jelasin ya? Iya, boleh dong Mbak. Jelasin. Boleh banget Mbak. Karena banyak yang penasaran. Aku yakin banyak penasaran. Memang masih banyak harus disosialisasiin sih, karena masih banyak yang belum begitu memahami mekanismenya seperti apa. Virtual ini konsepnya adalah kita menyajikan acara yang terjadi di venue, matrimoni khususnya, either akad ataupun blessing gitu ya, secara live melalui platform. Boleh nyebut merek kan? YouTube apalagi? Boleh ya. YouTube apalagi ya lah itu. Jadi artinya mereka bisa menyaksikan seakan-akan mereka ada di sana. And then another virtual concept would be kita menghadirkan tamu-tamu yang tidak bisa hadir di venue secara fisik.
ya kan, ditampilkan di layar yang ada di venue. Jadi kayak their presence is there dengan menggunakan semacam conference platform gitu loh, conference meeting platform. Okay. Eventually kita tetap bisa punya mandatory photo session dengan I see. tamu-tamu ini, Jadi tapi mereka melalui tetap medium. presence ya. Only Virtually. not physical. But virtually. Virtually. Kalau yang itu mungkin Ian bisa menjelaskan konsep yang drive-thru gimana yang kita lihat kemarin tuh, Ian. Siapa tahu ada yang mungkin To be honest, I'm still in awe sih. Maksudnya gini. Karena kalau aku malah lebih punya beberapa concern ya, but it's just my personal opinion sih. Maksudnya kalau drive-thru itu kayaknya beberapa harus diperhatiin juga gitu. Kayak aku lihat waktu itu di showcase-nya adalah itu kan mobil lewat ya di depan itu ya. Aku malah takut ya there is something else yang maksudnya justru akan badly impact terhadap si pengantinnya gitu loh. Jadi kalau kita sekarang ngobrol as a professional nih di sini, kita di bidang kita masing-masing dengan pengalaman kita. Jadi ada beberapa yang kita rekomen, ada beberapa yang tidak gitu ya. Kita nggak bisa bilang beberapa sih, cuma satu dan satu tadi ya. Drive-thru is not quite right. Karena tadi kita speaking of rasa. Speaking of rasa, menurut aku kalau drive-thru nggak akan berasa apa-apa. You get only to meet people. You get only to meet people yang passing by, buka kaca doang, and then gone. So there is no moment created there. Itu kalau dari konsep rasa dan konsep acara ya, dari area of expertise aku. Well, technically yang tadi Ian bilang, mungkin aja mereka akan bawa hal-hal lain. We don't know, meskipun ada distance. Tapi to be exact, I'm very sure nggak ada rasa yang tercipta di sana. Susah. Betul. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan seperti apa juga konsep yang tetap mau dibawa, ya kan, oleh yang punya hajat gitu ya dalam hal ini. Dan again, ekspektasi apa yang mau kita bentuk kepada audiensnya nanti atau tamu-tamu yang datang gitu ya. Betul banget. Betul. Do's and don'ts tadi aku sambil melihat contekan juga nih Yan. Do's and don'ts, aku ada beberapa tips yang bisa aku kasih sih untuk semua pendengar podcastnya kamu nanti sama semua audiens YouTube channel kamu. Ya, jadi do's and don'ts-nya apa tuh Mbak? Yes. Jadi sebetulnya do's and don'ts itu lebih untuk yang physical dong tentunya, bener nggak? Karena kalau yang virtual kan no risk. Sure. Betul. Because there is no direct and physical interaction gitu in a place. Contactless, definitely. Karena gimana ya? Mereka dari jauh gitu kan, semuanya from away from their home. Satu, kalau mau mengundang tamu memang harus diselect dulu. Jadi kalau bisa undangan yang hadir itu nggak punya underlying condition. Kemudian bukan yang usia senior, tidak di atas 60 tahun. Kalau bisa juga tidak ada anak-anak. Jadi semua yang beresiko tinggi terpapar COVID-19 kalau bisa dihadirkan secara virtual gitu. Aku bilangnya bukan nggak diundang, tapi dihadirkan secara virtual. Bagaimanapun, itu nomor satu. Nomor dua, make sure kalau sekarang peraturan Pemda DKI sampai dengan saat ini mau ngadain acara itu kalau bisa di kapasitas 30% saja dari 100% kapasitas ruangan yang disewa. Mungkin kalau di luar daerah udah bisa 50%, kalau di sini mungkin masih 30%. Ya kan? Say kalau dari kapasitas 1000 kita cuma ngundang 20% atau 30% aja. Berarti 200-300. Terus udah gitu semua tamu harus menggunakan masker. Mereka harus punya prosedur temperature checking. Kalau bisa di area registrasi going digital. And then begitu mereka masuk, pada saat waktunya nanti mereka menikmati makanan gitu ya, mereka nggak ada lagi tuh pegang-pegang alat makan. Jadi kalau konsepnya buffet, sebisa mungkin di treat oleh staff dari banket. Jadi udah dikasih piring dengan lengkap dengan segala isinya, dilayani. Tapi kalau mau lebih aman lagi, mungkin kita bisa bikin konsep sitting. Jadi semuanya plated, jadi kayak western dinner, ya kan, gitu. Jadi itu mungkin lebih oke. Kemudian contactless is a must. Jadi yang biasanya kalau kita mingle gitu kan, cipika-cipiki, pegang tangan, mungkin itu yang dihindari dulu. Photo session mandatory itu juga mungkin bisa dibikin penjarakan dengan cara bikin photo list, kloternya diperbanyak gitu. I see, betul. Toh anyway waktu yang dibutuhkan untuk ngucapin selamat di pelaminan kalau memang kita pakai konsepnya standing akan lebih singkat kan? Bener. Karena nggak ada kontak. Betul. Contohnya gitu.
Itu sih kayak the do's ya, the do's and the don'ts sudah langsung jadi satu tadi aku sampaikan. Itu yang memang hal-hal yang harus kita pegang betul. Betul. Kalau kita memang mau mengadakan sebuah acara. Betul. Karena balik lagi, sebenarnya kalau ditanya, bisakah kita menikah di new normal atau di masa pandemi? Bisa banget ya. Jawabannya bisa banget. Bisa banget. Pakai banget lagi. As long as we know how to do it and we stick to the protocol. Ya, supaya kita jadi host yang bertanggung jawab Betul. terhadap diri kita sendiri. Nomor satu itu utamanya. Kalau kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita pasti bertanggung jawab untuk orang lain. Ya. Sama-sama menjagalah. Ya. Untuk Karena balik lagi, hari pernikahan itu harus menjadi hari yang bahagia ya, bukan malah jadi hari yang ditakuti. Iya. Jadi jangan ironi gitu ya. Betul, betul. Nggak cuma pernikahan lah ya. Jadi segala bentuk selebrasi yang dibutuhkan untuk diadakan, itu tetap bisa terlaksana. Oke. Dengan certain degree of responsibility. Responsibility, jadi itu salah satu kata kuncinya juga. Tanggung jawab, itu kata kuncinya. So, kira-kira dari Mbak Roro, ada nggak sih semacam, apa ya, kata-kata pamungkas nih yang bisa di-share kepada teman-teman yang mungkin denger, dan mungkin memang lagi mempersiapkan pernikahannya ingin, tapi lagi was-was, karena masih ada di dalam masa pandemi. Ini kumpulan dari beberapa kata mutiara, ya kan, dan punchline sebetulnya. Alright. Aku coba rangkai jadi satu ya. Nomor satu, guys, if you're still afraid, new normal, bring it on. Bring it on. Bring it on. Number one. And if there is a will, there is always a way. Number three, special for you lovebirds. Ya, love always wins. Dan pasti yang terakhir, consult with your professionals. Betul. Kalau bisa, sedalam setiap proses persiapan dan pengambilan keputusan, dampingilah dirimu dengan pihak ketiga yang memang profesional di bidangnya. Betul. Itu saran dari aku pribadi. Ya, dari Mbak Roro sebagai salah satu wedding consultant. Yes. Wedding planner, wedding consult, you name Yeah. it. Everything revolves around wedding ya. Yeah, it's in the blood because it's my passion. It's been a very very nice talk with you Mbak Roro. Nice Thank you talk banget with you as well. untuk kesempatannya. Yeah, thank you, and Ian. hopefully ini juga bisa menjadi suatu insights buat teman-teman di luar sana ya. Yeah. Yang sekarang juga lagi wondering gitu kan, atau lagi bertanya-tanya, apakah aman untuk mengadakan sebuah pernikahan atau tidak gitu. So I hope to see you again soon, Mbak I Roro. hope to see you again soon. We'll talk about different things. Sure. Always Sure. pleasure to have this chit chat with Barzian. Of course, me as well. Thank you so much Mbak Roro untuk waktunya ya. Thank you. Halo Mbak Roro, Adik Akti Wedding. Aku Inka dan Gavin mau ngasih testimonial mengenai engagement. Kemarin ya aku baru ngadain engagement di new normal situation ini. Kalau menurut pandangan aku sih sebenarnya awalnya cukup was-was ya, cukup khawatir bisa atau enggak, atau susah enggak, karena kan emang harus benar-benar strict ya ngikutin protokol kesehatan, dan alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah juga semuanya sehat, karena jujur prevention banget ya, benar-benar concern ke protokolnya, dari ngetes rapid test semua. Sebenarnya tamu juga benar-benar dibatasin hanya keluarga inti, lalu vendor juga semua benar-benar dibatasi, nggak ada asisten, benar-benar ngikutin protokol, yaitu pakai masker, pakai hand sanitizer di semua sudut, untuk di area F&B terutama ya, tetap social distancing sih. Jadi kita juga nggak pakai waktu yang terlalu lama karena takut ya. Mau ngasih semangat juga untuk semua yang mau ngadain engagement, apalagi wedding di new normal situation ini. Semua pasti bisa kalau kita mau niat dan usaha dan mau mencoba untuk mengikuti prosedur dari COVID-19 ini. Terima kasih juga apalagi untuk Mbak Roro dan Adi Akti ya, udah benar-benar bantuin banyak banget dan mensupport totalitas banget untuk kelancaran acara ini. Insya Allah nanti juga wedding aku dibimbing sama Adi Akti Wedding. Semoga berjalan dengan lancar dan semuanya sehat selalu. Amin.